Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah, dan juga yang mengikuti melalui TV Masjid Istiqlal TV streaming dimanapun Anda berada. Semoga juga senantiasa mendapatkan keberkahan di hari yang penuh dengan keberkahan ini, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Istiqlal, dalam waktu 30 menit ke depan kita manfaatkan waktu ini untuk mengikuti taklim pengajian dialog zuhur yang insya Allah kita akan dicatat sebagai amal ibadah duduknya kita di tempat yang mulia ini. Setelah kita berzikir, setelah kita sholat, ya, kita lanjutkan dengan mengisi pengajian, karena ini bagian dari memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Allah katakan dalam Quran surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, ini mudah-mudahan kita semua ini orang yang memakmurkan masjid. Innama, Allah berfirman, ya, menggunakan kalimat innama, ini ada watul qasr, ya, yang dimaksud adalah hanyalah orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah seperti masjid, ya, masjid ini kita hadir mengadakan kegiatan memakmurkan masjid rumah Allah ini. Kata Allah, dia orang yang beriman. Dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini kita hadir di tempat ini bukan saja melaksanakan sholat, tetapi ini bagian dari memakmurkan rumah Allah. Jangan sampai masjid baik di rumah kita, dekat rumah kita, atau di Istiqlal ini, masjid ini kosong seperti kuburan. Nabi mengingatkan kita jangan jadikan masjid itu seperti kuburan, sepi, tidak ada penghuninya, tidak ada orang yang beribadah. Itu kata Nabi berpesan kepada kita. Jadi jangan jadikan masjid itu seperti kuburan, sepi. Makanya harus ada kegiatan sholat, zikir, itikaf, baca Al-Quran. Ini bagian dari memakmurkan masjid. Nah, saat ini juga siang ini kita sedang melakukan kegiatan pengajian. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah, saya melanjutkan kajian kitab Kashful Gummah, ya, yaitu kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad, ya, Maliki Al-Hasani. Saya akan lanjutkan bacaan kita. Kita baca kitab, semoga dapat berkah, ya, dari apa yang ditulis oleh ulama. Ya, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi, amin. Telah berkata dalam kitab ini, penulis mengatakan zakatul yaitu mudahnya menolong orang, akan mudah juga datang pertolongan Allah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza atahu talibun hajatan aqbala ala lisanihi. Dari Abi Musa bahwasanya Nabi pernah didatangi oleh seseorang. Ya, jadi ketika Nabi masih hidup pernah didatangi oleh seseorang. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini butuh pertolongan. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kata Rasulullah, tolonglah orang ini. Ya, tolonglah orang ini. Kata Nabi, isfa'u tu'jiru. Tolonglah orang ini, nanti kamu akan mendapat balasan. Ya. Wa yaqdiyallahu ala lisani nabi ma ahabba. Sesungguhnya Allah telah menetapkan dan melalui lisan nabinya. Wa fi riwayatin masya'a. Jadi ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwa datangnya pertolongan Allah itu bukan saja karena ibadah sholat yang kita lakukan, tetapi ada pertolongan Allah itu datang jikalau kita menolong orang lain. Makanya dalam hadis lain Allah katakan, Rasulullah katakan, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah, Allah akan menolong kita selama kita mau menolong orang lain. Ya, menolong orang lain. Ya, jadi sesungguhnya datangnya pertolongan Allah itu bisa melalui kita menolong orang lain. Kalau kita sering nolong orang, ya artinya kita mudah orangnya ini sedikit-dikit pengen nolong orang. Nah, ini nanti Allah akan beri pertolongan. Bisa jadi di dunia ini, dan nanti di yaumil akhir. Jadi kita nggak tahu nanti pertolongan Allah itu berupa apa kepada kita. Ini yang pertama. Makanya Nabi ngajarkan isfa'u wa tu'jiru. Tolonglah dia, wahai sahabatku, kata Rasulullah, maka kamu akan mendapat balasan. Nah, yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah bersabda, man kana wuslatan li akhihi al muslim ida ila zi sultanin. Ya. Kata Rasulullah dari Aisyah ini, hadisnya, barang siapa yang memfasilitasi saudara muslim kepada orang yang punya kewenangan, jadi kita nolong, bukan melalui kita, tetapi kita memfasilitasi, kita memfasilitasi, jadi melalui kita, kita sampaikan kepada orang yang berkuasa, RT, RW, Pak Lurah, dan yang lain sebagainya, presiden sampai ke sana. Nah, kita memfasilitasi, karena orang ini butuh pertolongan, kita memfasilitasi. Bima beligin birin, menyampaikan kebaikan. Ini yang pertama. Autaisirin asir, memudahkan yang sulit. Ya, ini ibadah sosial nih, Pak. A'anallahu ala ijazati, nanti Allah akan menolong, dengan balasan as-sirat yaumil qiyamah. Nanti kita akan berjalan di jembatan yang namanya as-sirat. As-sirat. Inda dahdil aqdam. Di saat kaki-kaki nanti tergelincir di jembatan yang namanya as-sirat, Jadi nanti kita akan melintas semua nih, Pak. Kita ini calon-calon orang yang nanti meninggal lalu dibangkitkan oleh Allah, nanti melintasi yang namanya jembatan. Jembatan yang namanya as-sirat. Nah, kalau kita punya amalan, yaitu diantaranya memfasilitasi saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan, nanti kita akan ditolong oleh Allah nanti di yaumil akhir ketika melintasi jembatan. Jadi ini pahalanya luar biasa, Pak.
Ya, makanya wali-wali terdahulu Pak, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang sedang di acara manakib pagi tadi, itu amalannya sering nolong orang Pak, ya, sering menolong orang, ya. Kalau kita lihat baca dalam kitab yang beliau sampaikan, banyak, beliau bukan hanya terkenal wali, ya, Sultanul Aulia, ya, bukan saja terkenal dengan wali kutub, ya, atau ajaran tasawufnya. Kalau kita baca itu, beliau juga ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang ulama yang banyak kitab-kitabnya beliau tulis, termasuk kitab Siril Asror, ya, tasawuf, ya. Nah itu amalannya sering nolong, ya. Makanya dulu ada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani membantu orang yang dikejar oleh perampok. Bapak baca dalam kitab itu, ada itu. Dari jauh, dari kejauhan Syekh Abdul Qadir menolong, ya, karena seorang wali ditolong gitu dari jauh, ya, pakai ilmunya wali Syekh gitu kan. Akhirnya perampok itu akhirnya pada kabur dan terlunta-lunta lari ketakutan, ya, karena ingin merampok orang yang, ya tadi, orang yang bawa uang banyak, hartanya banyak. Nah itu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering, ya, dibacakan dalam manakib atau haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bagus tuh, ya, ajaran-ajaran menolong orang. Nah ini yang kedua Pak, ya, yang kedua tentang kisah bagaimana menolong orang yang mengakibatkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, ya, nah hampir sama nih hadis ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Darda, sahabat Nabi yang bernama Abi Darda radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man kana wuslatan di akhihi ila zi sultanin, ya, barang siapa yang memfasilitasi saudaranya kepada seorang yang memiliki kekuasaan, bima belagi birin, dalam menyampaikan kebaikan, au idkhalis surur, atau menggembirakan, ya, tujuannya menggembirakan supaya tidak susah, ya, tidak sulit gitu kan. Maka nanti kata Rasulullah, rafa'allahu fi darajatil ula minal jannah, nanti Allah angkat, ya, di derajat yang paling tinggi di surga Bapak, ya. Jadi di surga itu ada tingkatan Pak, ya, tingkatan orang, ya, yang nanti Allah angkat derajatnya berkat tadi memfasilitasi orang, ya, kepada penguasa, sehingga untuk menyampaikan kebaikan, ya, memudahkan yang sulit gitu kan, dan lain sebagainya. Nah ini kisah yang ketiga ini tentu amalan yang bisa kita lakukan, ya, selain sholat, puasa, zakat, zikir, ini juga menjadi amalan yang luar biasa, ya. Sedikit lagi, ya, beberapa hadis lagi sebagai penghantar kajian pada siang hari ini. An Samurah, ya, ini dari sahabat Nabi bernama Samurah Ibni Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala, Nabi pernah bersabda dari Samurah, ya, hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, afdalus shadaqah shadaqatul lisan, kata Nabi, seafdol-afdolnya sedekah yaitu sedekah dengan lisan, sedekah dengan lisan. Sahabat bertanya, ya, heran sahabat, maklum, kok ada sedekah dengan lisan, biasanya kan pakai uang, ya enggak? Kita juga baru dengar ini kan, hadis ini kan, biasanya sedekah itu dengan uang. Nah kata Nabi, seafdol-afdolnya sedekah shadaqatul lisan, sedekah dengan lisan. Qalu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, wa ma shadaqul lisan, apa itu sedekah lisan? Qala asy-syafa'atu tafukku, ya, bihal asir. Yang pertama yang dimaksud sedekah dengan lisan itu adalah kamu memberikan pertolongan, ya, kepada orang yang sedang tertawan, tersandra.
tersandra, tertawan, ya, sedang ditahan misalkan tanpa alasan, misalkan karena dia difitnah gitu kan, atau karena diculik misalkan. Ini sedekah nih, kita tolong orang itu yang sedang tertawan, ya. Mungkin jarang saat ini zaman kita, tapi pernah juga kan mengalami orang yang sedang ditawan, kita nolong. Nah ini kata Nabi seafdol-afdolnya sedekah. Yang kedua, watahkinu bihadam, yaitu sedekah lisan kita itu mencegah pertumpahan darah. Contoh, di masyarakat ada orang yang tawuran, ya enggak? Itu kan kalau terjadi tawuran pasti itu udah main bacok-bacokan kan, main pakai ya sajam, ya, senjata tajam, itu bisa membuat pertumpahan darah. Nah kalau kita damaikan dengan lisan kita, kita halangi supaya tidak ada terjadi pertumpahan darah. Ini kata Nabi seafdol-afdolnya sedekah. Bisa nggak kita seperti itu? Ini memang luar biasa ini, ya nggak mudah memang, tapi ini luar biasa. Kata Nabi seafdol-afdolnya sedekah. Watajuru biha ma'ruf. Yang ketiga, seafdol-afdolnya sedekah itu adalah menjalankan kebaikan, nyuruh orang baik, berbuat baik, ya kan? Itu juga seafdol-afdolnya sedekah dengan lisan kita, ya. Wal ihsan ila akhika, yaitu kebajikan kepada saudaramu, itu yang keempat. Nah yang berikutnya watadfa'u anhu kurbatahu. Yang kelima, kata Rasulullah, seafdol-afdolnya sedekah itu adalah menghalau kesedihannya. Ini Pak, ya, menghalau kesedihan. Kita punya tetangga nggak di rumah? Punya kan? Tetangga kita kanan kiri terus sampai 40 rumah tuh ke sana. Kanan 40, kiri 40, depan 40 rumah, belakang 40 rumah. Itu tetangga kita semua. Itu pasti pasti pernah mengalami kesedihan, atau saudara-saudara kita. Nah kalau itu bisa kita halau kesedihannya, makanya dalam Islam kan disunahkan takziah Pak. Takziah kan, itu pahalanya besar loh Pak, takziah itu. Karena menghibur orang yang lagi sedih itu besar pahalanya. Jadi jangan dikira ini biasa ini, ya, pahalanya besar. Takziah itu pahalanya besar. Nabi sudah menceritakan dalam hadis yang lain, ya, sampai ke orang non muslim boleh kita takziah, tapi nggak mendoakan yang sedang meninggal karena dia kafir, ya, non muslim, tapi boleh datang sekedar menghibur saja, takziah saja. Sampai sebegitunya ajaran Islam, agar sesama kita ini saling tolong menolong dan menghalau kesedihan. Ya luar biasa ini ajaran Islam, supaya kita sesama kita ini saling memperhatikan, ya. Wa fi riwayati tadfa'u anhu kariha, dan dalam riwayat yang lain menghalau dari yang tidak disukai. Ini juga bagian dari yang baik juga nih, ya, dihalau, ya, punya saudara kita, tetangga kita dari sesuatu yang tidak disukai, itu juga amalan baik. Dan yang terakhir, hadis yang berikutnya sebelum tanya jawab, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, man an'asha haqqan bilisanihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menegakkan kebenaran dengan lisannya. Masih dengan lisan nih Pak, masih dengan lisan, dari mulut kita, ya, dari lidah kita, itu menegakkan kebenaran, darralahu ajruhu. Kata Nabi, niscaya pahalanya akan berkesinambungan, hatta ya'ti yaumal qiyamah fayuwafiyahu sawabu. Sampai hari kiamat, maka pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi tegakkan kebenaran. Ya, kalau ada kezaliman, ada ketidakadilan gitu kan, kita tegakkan kebenaran itu dengan lisan kita. Maka pahalanya, kata Rasulullah, pahalanya akan berkesinambungan. Kita akan dapat pahala terus sampai hari kiamat, disempurnakan pahalanya. Ini luar biasa, Pak. Ya. Jadi Islam ini luar biasa. Ajarannya universal. Ya, mengajarkan tidak saja ibadah mahdhah, tetapi ibadah ghairu mahdhah. Tidak saja ibadah individual, tetapi juga memperhatikan ibadah sosial, ibadah antara kita. Jadi ini adalah nilai-nilai kemanusiaan, Pak. Nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini harus ada sebetulnya di dalam diri kita. Karena Rasulullah kan Nabi yang diutus untuk memberikan rahmat. Makanya Nabi tugasnya bukan hanya di masjid, bukan hanya tugasnya di istana gitu kan, sebagai kepala negara, tetapi Nabi juga di masyarakat terjun langsung, ya, memberikan, menebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini luar biasa ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita sekalian, bahwa ini ragam. Sekali lagi Bapak Ibu, ini ragam kebaikan. Kalau kita mau beribadah, beramal soleh, banyak caranya. Banyak caranya. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Boleh jadi ibadah yang tadi sosial itu, jangan-jangan itu yang datang rahmat dari Allah. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Ya. Tanpa menyepelekan sholat kita, ya, tanpa menyepelekan sholat kita. Itu bisa jadi melalui hal-hal amal-amal tersebut. Saya kira demikian sebagai penghantar kajian kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Pak Ukis dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya bekas dosen UNJ. Pertanyaan saya begini, saya sering menghadapi hal yang sangat krusial, Pak. Manakala ada tetangga non muslim meninggal, tadi dikatakan kita kan juga kan, ini suasana kita kadang-kadang hati ini kok kurang berkenan, Ustaz. Maksud saya bagaimana solusinya gitu ya, supaya kami itu ikhlas mendoakan, atau sebaik tidak itu kayak gimana gitu, Ustaz. Nah ini barangkali apakah ada solusi yang bisa kita lakukan. Tapi walaupun bagaimana, ini kan tetangga itu sahabat kita, tetangga kita, atau siapa, tapi non muslim. Saya kira masalah yang sangat krusial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ukis. Ya, untuk kita ke anak itu suatu kewajiban atau suatu keharusan kita untuk menasihati anak. Cuman di sini kan ada kadang itu anak kandung ataupun anak bawaan atau anak tiri. Maksudnya anak tiri mungkin dari istri kita yang berlainan bapak dengan ibu itu menjadi anak kita. Nah, di saat ini saya mau nanyakan, di saat kita menerangkan dia, mengarahkan dia untuk hal kebaikan, terutama untuk dia dalam perkembangan, itu apakah itu termasuk dengan hadis Nabi yang terakhir itu yang untuk sedekah, ya, sedekah lisan. Sedekah lisan, ya. Dalam bentuk saya lupa terakhir tadi. Nah, itu apakah masuk di situ? Karena yang saya cermati, wallahu alam, di saat saya terakhir meninggalkan mereka, itu saya meninggalkan pesan waktu itu di saat sekolah, dan ternyata cara saya mengingatkan sepertinya dipakai, digunakan, itu hanya prasangka. Insya Allah ya, wallahu alam, Allah yang tahu. Ya. Ternyata akhirnya berguna saat ini. Itu aja. Apakah itu masuk lisan? Baik. Ya, Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya bagus sekali nih ya.
luar biasa ya. Pertanyaannya cukup memang sulit dijawab sepertinya ini. Tetapi saya ingin mencoba bahwa tadi Bapak menyampaikan takziah kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Kita ini kan bertetangga ini nggak selalu semuanya satu agama, Muslim tidak. Ada non-Muslim, ya kan? Ini bagaimana sikap kita, ya, supaya hati kita ini enak, tenang, gitu kan? Tidak ada was-was hati kita, atau iman kita jadi malah ikut-ikutan nih, jadi nggak karuan misalkan. Nah, ini memang ya bagian dari kita menghormati tetangga, Pak ya. Nabi kan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim ya jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Ya, tetanggamu. Ya. Kita punya tetangga, baik Muslim atau non Muslim, harus kita hormati. Ya, kita hargai, gitu kan? Di situ Nabi nggak jelaskan harus Muslim, nggak. Hadis itu nggak mengkhususkan hanya untuk orang Islam, tidak. Semua orang, selama itu tetangga kita harus menghormati. Namun bagaimana ketika ada orang yang meninggal itu non Muslim? Ya tentu sebagai kita muamalah kita ini sesama ya tetangga kita ini, ya kita harus tetap ya turut berduka cita, ya menyampaikan turut berduka cita, tapi tanpa dengan adanya doa kita, Pak. Tetap kita bisa lakukan yang namanya turut berduka cita. Karena dulu Nabi kan pernah, Pak, ketika ada jenazah Yahudi itu Nabi berdiri sebagai penghormatan, bentuk penghormatan. Jadi Nabi tetap berdiri tuh. Ditanya sahabat, ya Rasul, kenapa? Ini kan bukan orang Islam. Nanya sahabat, ini kan bukan orang Islam. Kata Rasulullah, bukankah dia itu juga makhluk Allah? Jadi ini Islam, Pak, ngajarin kita nggak boleh benci orang. Sekali lagi, Pak, kita nggak boleh benci kepada orang siapapun. Hati kita nggak boleh ada benci, Pak, baik itu Muslim atau non Muslim. Yang kita benci kekafirannya, ya, kekufurannya, ya, boleh itu, ya. Tapi nggak boleh kita membenci sebagai manusia, karena makhluk Allah itu ciptaan Allah. Hanya dia itu nggak dapat hidayah saja, ya. Orangnya nggak dapat hidayah dari Allah. Itu, Pak, ajaran Islam itu toleransi, Pak. Jadi itu ajaran toleransi itu bukan sekarang, itu Nabi udah dulu ngajarin, Pak. Bahkan Nabi itu duta toleransi, orang yang paling toleran, ya. Sebelum sekarang ini bicara toleransi itu Nabi udah duluan bicara toleran. Bahkan Nabi mengatakan man azazimian faqad azani, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Jadi nggak boleh ada orang di luar kita non muslim, dia baik sama kita, nggak pernah nyakitin kita, ya, itu kita juga nggak boleh nyakitin orang itu, kecuali dia memerangi kita, Pak. Mohon maaf, namanya kafir harbi kan, dalam istilah agama itu kafir harbi. Dia merangi kita, maka kita juga bisa melawan. Nah, ini dalam hidup damai seperti ini, ya, kita harus jaga yang namanya yaitu persaudaraan sesama manusia, ya, bukan saja persaudaraan sama umat Islam, tapi sama manusia. Itu untuk menjaga, ya. Boleh-boleh saja, ya, kita mengucapkan turut berbelasungkawa, ya, atas meninggalnya bapak atau ibu, gitu kan. Cukup sampai situ, kita pulang saja misalkan, seperti itu, tenang hati kita. Tapi jaga hati ini, Pak, iman kita harus dijaga, ya. Jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan, ya. Cukup di rumah saja, ya. Gak usah ikutan lagi misalkan acara istilahnya kebaktiannya, gitu kan, atau apa gitu kan, itu kan sudah di luar kita. Itu udah lakum dinukum waliyadin kalau sampai di situ. Tapi kalau ini urusan muamalah. Yang kedua tadi Bapak, ya,
karena pertanyaan dari Pak dosen, jadi luar biasa nih Pak dosen. Ini yang kedua ini ya, dari Bapak kaitan tadi nasihat. nasihat Pak, betul Pak. Nasihat kepada anak tiri apa termasuk sedekah? Ya betul Pak. Jadi tadi dikatakan adalah seafdol-afdolnya sedekah ya, dengan lisan kita. Bapak ngajarin orang anak sehingga anak itu jadi baik, bahkan anak itu ya ngajarin lagi ajaran Bapak itu terus ngalir pahala ya, pahala buat kita Pak ya. Jadi itu kewajiban kita Pak, tetap saling menasehati dan mengingatkan ya. Jadi terus Pak, amalan Bapak akan terus ya menjadi seafdol-afdolnya sedekah ya. Kita hanya bisa sampai di situ ya. Makanya ini ya, keluarga ini kan penting Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapapun itu, mau anak tiri, mau anak asuh, mau anak yatim, mau anak titipan ya, atau apa gitu kan ya, itu tetap ya kita harus juga bisa melakukan mendidik ya dengan baik ya. Itu akan ngalir terus Pak, apa yang kita lakukan insya Allah akan menjadi jariah ya, menjadi jariah ya. Kalau ada multi level marketing ya dalam urusan mencari uang tuh kan, nah ibadah juga ada multi level marketing ya. Ngalir terus Pak pahalanya ya. Bapak ngajarin Al-Quran, orang ini jadi pintar, bisa baca Quran, nanti diajarin lagi terus. Yang siapa dulu yang pertama ngajarin? Bapak akan mendapat pahala. Makanya 3 tuh Pak ya, 3 yang akan ngalir terus kan. Salah satunya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Itu 3 Pak ya. Itu nggak terputus tuh Pak. Kalau kita sudah meninggal, cuma itu yang bisa nyampe ke kita itu, yang lain udah nggak bisa lagi ya. Anak mau ngasih uang ke kita udah nggak ada gunanya lagi kan. Anak mau ngasih makanan ke kita udah nggak bisa lagi, udah nggak ada gunanya. Nanti kalau kita ngerasain sudah ada di dalam kuburan yang luasnya 2 meter kurang lebih itu kan, itu sampai yang ke kita itu hanya itu tadi, shadaqatun jariyah wa ilmu yuntafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu. 3 itu Pak. Makanya itu penting Pak. Tadi kalau bisa itu Pak yang kita lanjutin tuh ya. Bapak punya ilmu. Kadang-kadang kan nggak semuanya 3-3-nya punya nih. Ya nggak? Ada yang punya ilmu saja nggak punya anak yang soleh misalkan, atau nggak bisa sedekah. Tapi ketiga-tiganya kalau punya tuh luar biasa bagus. Bisa sedekah jariah, bisa punya anak soleh yang nanti doain kita ya. Makanya dididik loh anak-anak kita Bu, Pak. Ngedidik anak itu bukan hanya keurusan dunia. Nanti kalau kita udah meninggal, anak kita doain kita itu ya. Itu investasi akhirat, investasi ya. Jangan mikirin dunia terus, investasi deposito, tabungan, giro, enggak. Anak didik jadi baik, agamanya baik. Nanti kalau kita sudah meninggal, anak itu berbuat baik, nanti dilaporkan tuh. Kalau kita sudah nantilah kita akan merasakan kalau sudah nanti di alam kubur ya. Jangan dulu minta sekarang, jangan ya. Nanti baru kita akan lihat, wow itu luar biasa. Anak-anak kita tuh amalannya nyampe ke kita, doanya ke kita, dan bisa membuat kita tersenyum ketika dia ada di alam kubur. Makanya itu luar biasa, itu amalan dari yang Nabi katakan dalam sebuah hadis. Saya kira demikian ya. 2 pertanyaan ini ya. Bagaimana Pak dosen, cukup? Baik, terima kasih Pak. Ini pergaulan ya. Dalam pergaulan kita ini sering kita berinteraksi dengan orang di luar kita ya. Lagi heboh juga kemarin salam lintas agama gitu kan. Tetapi bagi kita yang sederhananya, kalau ada orang, memang di zaman Nabi pernah Pak, ada yang ya Nabi dijawabkan salam seperti itu kan. Aisyah itu kan ketika ditanya bagaimana jawab salamnya,
Waalaikumsalam gitu kan. Tetapi kalau kita ini cukup waalaikum saja, Pak. Waalaikum saja. Gak apa-apa gitu kan. Waalaikum. Tapi kalau di luar kita sebetulnya memang biasanya mereka itu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu kan. Nggak masalah itu, Pak. Ya. Memang sebetulnya salam ini kan doa sebetulnya kan. Kalau di kita kan doa apa kan? Ya, mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucap salam itu sunnah hukumnya. Yang jawab wajib. Kalau kita antara kita, ya. Saya mengucap salam ke Bapak, kan Bapak kan Muslim. Bapak harus jawab salam saya. Itu dalam hukum wajib menjawab salam. Tetapi kalau di luar ini, di luar agama kita, karena beda akidahnya, ya, maka kita cukup ya, kalau harus terpaksa menjawab ya waalaikum atau selamat pagi atau selamat siang gitu kan. Nggak usah turut mendoakan ya. Kita untuk menghindari ya hati kita juga ya, karena ini ada yang mengatakan memang doa salam ini sebuah doa. Ada juga salam dikatakan hanya sebuah ya ucapan pergaulan saja, padahal ada dalam ulama kita ada juga yang mengatakan ini sebuah doa untuk kehati-hatian. Tapi kalau Bapak nggak nyaman, takut bagaimana gitu kan, ya cukup selamat pagi atau selamat siang gitu kan. Saya kira itu solusinya, Pak. Kalau kita nggak harus gitu kan. Saya kira demikian.